Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Satriadi Prasetya dalam kelas matematika online, tentunya masih di channel terbaru kebaikan. Untuk video kali ini kita akan membahas latihan-latihan soal yang tentunya semoga ini nanti diharapkan bisa menambah pengalaman bagi teman-teman semua dalam mempelajari soal-soal matematika. Langsung saja kita simak videonya. Oke, di video kali ini kita akan membahas latihan soal, yaitu materi lingkaran. Diharapkan setelah menyimak video ini teman-teman semua bisa lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal matematika, khususnya materi lingkaran yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, di sini soal nomor 1. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik 2,4 dan melalui titik 10, negatif 2 adalah titik-titik-titik. Oke, dalam soal ini diketahui lingkarannya berpusat di titik 2,4 serta melalui titik 10, min 2. Tentunya langkah pertama jelas kita harus mencari terlebih dahulu jari-jarinya. Nah, cara mencari jari-jarinya gimana? Berulang kali Pak Sat sampaikan, untuk mencari jari-jari dapat dicari dengan cara menentukan jarak titik pusat dengan titik yang dilalui lingkaran tersebut. Jadi dalam kasus ini kita pakai rumus jari-jari jarak dua buah titik, yaitu titik pusat dan titik yang dilalui lingkaran tersebut. Nah, di sini bebas menentukan x1 x2 nya ya. Ini berarti ini x1 x2, ini x1 y1, ini x2 y2. Langsung kita substitusikan ke dalam rumus R sama dengan akar x2 min x1 kuadrat ditambah y2 min y1 kuadrat. Oke, sama dengan x2 kita ganti 10 kurangi 2 kuadrat ditambah negatif 2 dikurangi 4 kuadrat. Oke, lanjut. 10 kurangi 2 adalah 8, negatif 2 dikurangi 4 adalah negatif 6, sehingga diperoleh akar 60 ditambah 36, ketemu R nya sama dengan 10. Nah, setelah R nya kita ketahui, tentu langsung bisa kita substitusikan ke dalam rumus persamaan lingkaran. Nah, di sini rumus persamaan lingkaran yang berpusat di titik 2,4 dengan jari-jari R sama dengan 10 yang sudah kita cari sebelumnya. Oke, langsung kita masukkan dalam rumusnya x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, pusat ini adalah A, B ya, berarti langsung kita substitusikan ke rumus. Berarti x min 2 ini x min A nya berarti x min 2 ini ya, y min B nya berarti y min 4. Nah, sama dengan R kuadrat, R kuadratnya berarti 10 kuadrat. Nah, ini bisa kita jabarkan. X min 2 kuadrat berarti menjadi x kuadrat min 4x plus 4, sedangkan y min 4 kuadrat bisa kita jabarkan y kuadrat min 8y plus 16 sama dengan 100. Ini 10 kuadrat ya. Oke, terus kemudian kita kelompokkan, berarti x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 4x dikurangi 8y. Nah, ini plus 4 plus 16 berarti plus 20, plus 20 ini 100 ke sini berarti min 100. Nah, plus 20 min 100 ketemu min 80. Sehingga persamaan lingkaran dengan pusat titik
2,4 dan melalui titik 10,-2 adalah x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 4x dikurangi 8y dikurangi 80 sama dengan 0. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan soal nomor 1 ini. Oke, next. Oke, soal nomor 2. Jari-jari lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 6x dikurangi 4y dikurangi 7 sama dengan 0 adalah titik. Oke, di sini kita diminta untuk mencari jari-jari. Artinya kita harus tahu rumus jari-jari yang lingkarannya berbentuk seperti ini ya. Oke, bisa kita tulis dulu rumus jari-jarinya. R sama dengan akar A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. Nah, tentu di sini A-nya itu negatif 6, B-nya berarti negatif 4, C-nya di sini berarti negatif 7. Oke, langsung kita substitusikan, berarti negatif 6 kuadrat per 4 ditambah negatif 4 kuadrat per 4 dikurangi negatif 7 sama dengan negatif 6 kuadrat 36, negatif 4 kuadrat berarti 16, langsung berarti 36 dibagi 4 ketemu 9, 16 dibagi 4 ketemu 4, kemudian ini plus 7. Nah, di sini tinggal kita jumlah biasa, ketemu akar 20, sehingga akar 20 sama dengan 2 akar 5. Jadi jari-jari lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 6x dikurangi 4y dikurangi 7 sama dengan 0 adalah 2 akar 5. Oke, jadi seperti itu untuk soal nomor 2. Langsung saja next ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Persamaan lingkaran dari gambar di atas adalah titik. Oke, dari gambar ini bisa kita tentukan ya. Ini pusatnya berarti di titik 0,0, kemudian jari-jarinya berarti 5. Nah, persamaan lingkaran berpusat di titik 0,0 dengan jari-jari R sama dengan 5. Oke, seperti kita ketahui bahwa rumus persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini tinggal kita substitusikan nilai R-nya ke dalam persamaan lingkaran. Oke, diperoleh x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 5 kuadrat, berarti x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Jadi persamaan lingkaran pada gambar di atas adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Soal nomor 4. Persamaan lingkaran yang berpusat di 3,2 dan berjari-jari 4 adalah titik. Oke, di sini lingkarannya jelas ya, pusatnya di titik 3,2, terus kemudian jari-jarinya R sama dengan 4. Nah, sehingga bisa langsung kita substitusikan ke rumus persamaan lingkaran x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, tinggal disubstitusikan, A nya 3, B nya 2, R nya 4. Oke, sehingga x min 3 kuadrat ditambah y min 2 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Ini kita jabarkan masing-masing terlebih dahulu. X min 3 kuadrat berarti x kuadrat min 6x plus 9, terus kemudian y min 2 kuadrat itu y kuadrat min 4y plus 4 sama dengan, nah ini 4 kuadrat berarti 16. Terus kemudian kita kelompokkan x kuadrat ditambah y kuadrat
dikurangi 6x dikurangi 4y, terus kemudian ini plus 9 plus 4 ketemu plus 13 sama dengan 16. Terus kemudian 16 kita pindah ruas ketemu x kuadrat plus y kuadrat min 6x min 4y min 3 sama dengan 0, sehingga persamaan lingkaran berpusat di titik 3,2 dengan jari-jari R sama dengan 4 adalah x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 6x dikurangi 4y dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi seperti itu pembahasan untuk soal nomor 4. Oke, soal nomor 5. Pusat dan jari-jari lingkaran yang memiliki persamaan x kuadrat plus y kuadrat plus 6x min 2y min 65 sama dengan 0 adalah titik. Oke, di sini kita diminta untuk mencari pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, tentunya di sini kita harus hafal ya, harus hafal rumus pusat lingkaran itu seperti apa, jari-jari lingkaran itu seperti apa. Oke, di sini untuk mencari pusat rumusnya P sama dengan min A per 2, min B per 2. Jelas ini A dan B nya dari sini ya. A nya berarti 6, B nya berarti negatif 2, berarti tinggal kita substitusi, A nya ganti 6, B nya diganti dengan negatif 2, sehingga ketemu pusat lingkarannya itu ketemu negatif 3,1. Nah, terus kemudian sekarang kita cari jari-jari lingkarannya. Nah, di sini rumusnya pakai rumus R sama dengan akar A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. Nah, di sini A nya jelas 6 ya, A nya 6, B nya negatif 2, terus kemudian C nya negatif 65. Kita substitusikan ke dalam rumus, berarti 6 kuadrat per 4 ditambah negatif 2 kuadrat per 4 dikurangi negatif 65. 6 kuadrat 36 min 2 kuadrat berarti 4, terus plus ketemu plus ini jadi min ketemu jadi plus ya, sehingga plus 65, sehingga diperoleh R nya sama dengan akar 75. Nah, akar 75 ini sama dengan 5 akar 3. Jadi lingkaran berpusat di titik P min 3,1 dan jari-jarinya R sama dengan 5 akar 3. Jadi seperti itu untuk soal nomor 5 ini. Baik, soal nomor 6. Persamaan lingkaran yang melalui 2,1 dan konsentris atau sepusat dengan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 6x plus 8y min 37 sama dengan 0 adalah titik. Oke, di sini berarti langkah pertama kita mencari pusat lingkaran terlebih dahulu. Nah, di sini persamaan yang akan kita cari sepusat dengan persamaan lingkaran yang sudah diketahui. Berarti kita cari pusat dari lingkaran yang sudah diketahui ini. Jadi pusatnya pakai rumus min A per 2, min B per 2. A nya 6, B nya 8, sehingga bisa kita tentukan pusatnya min 3, min 4 seperti ini ya. Terus kemudian setelah kita mencari pusat lingkarannya, tentu langkah selanjutnya kita cari jari-jari lingkaran itu. Nah, di sini kita mencari jari-jari dengan cara mencari jarak 2 buah titik ya. Jadi mencari jarak titik pusat ke titik yang dilalui lingkaran itu. Jadi kita pakai rumus jarak 2 buah titik.
Jadi R sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Berarti X2 nya 2, Y2 ini X2 Y2, ini X1 Y1. Kita substitusikan X2 nya 2, berarti 2 dikurangi negatif 3 kuadrat ditambah Y2 nya 1, berarti 1 dikurangi negatif 4 kuadrat. Nah, diperoleh 2 dikurangi negatif 3 itu 5, 1 dikurangi negatif 4 ketemu 5 juga. Terus kemudian kita cari 5 kuadrat 25, 25 ditambah 25 ketemu akar 50. Akar 50 itu sama dengan 5 akar 2. Nah, kemudian baru kita cari persamaan lingkaran yang pusatnya min 3, min 4 dan jari-jarinya R sama dengan 5 akar 2 ini. Oke, kita gunakan rumus X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Tinggal kita substitusikan nilai A, nilai B, dan nilai R nya. Oke, berarti diperoleh X min A, berarti hanya kita substitusi dengan min 3, berarti X min 3 kuadrat ditambah Y min B nya juga kita substitusikan min 4, berarti Y min 4 kuadrat sama dengan R nya 5 akar 2 kuadrat. Oke, ini min ketemu min berarti jadi plus ya. Ini juga sama, min ketemu min jadi plus. Terus ini 5 akar 2 kuadrat ketemu 50, kayak ini berarti ya. Setelah ini berarti kita jabarkan satu persatu. Nah, X plus 3 kuadrat ini berarti X kuadrat plus 6X plus 9. Terus kemudian yang Y plus 4 kuadrat kita jabarkan juga menjadi Y kuadrat plus 8Y plus 16 sama dengan 50. Terus kemudian kita kelompokkan seperti rumus umum persamaan lingkaran ya. X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X, terus kemudian plus 8Y, ini plus 9 plus 16, ini berarti dikurangi 50 ya. 25 min 50 ketemu min 25 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan lingkaran yang dimaksud di soal nomor 6 ini adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X plus 8Y min 25 sama dengan 0. Oke, jadi seperti itu pembahasan untuk soal nomor 6. Baik, soal nomor 7, persamaan lingkaran berpusat di titik 2,3 dan melalui titik 5, min 1. Di sini kita diminta untuk mencari lingkaran yang pusatnya di titik 2,3 dan melalui titik 5, min 1. Oke, berarti langkah awal kita mencari jari-jari terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Seperti biasanya ya, untuk mencari jari-jari, kalau tipe soalnya seperti ini berarti kita cari jarak dua buah titik ini. Jadi jarak titik pusat ke titik yang dilalui lingkaran itu sendiri. Oke, berarti pakai rumus R sama dengan akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Kita substitusikan, berarti X2 nya 5, berarti 5 min 2 kuadrat ditambah min 1 min 3 kuadrat. Nah, ketemu 5 min 2 kuadrat berarti 3 kuadrat, negatif 1 min 3 berarti negatif 4 kuadrat, sehingga diperoleh R sama dengan akar 25. Ketemu R sama dengan 5. Terus kemudian langkah selanjutnya kita cari persamaan lingkaran
yang berpusat di titik 2,3, terus kemudian jari-jarinya 5. Oke, pakai rumus umum persamaan lingkaran. Berarti x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Kita substitusikan a, b, dan r-nya. Oke, diperoleh x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Berarti x min 2 kuadrat, y min 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Seperti biasanya ya, kita jabarkan. Berarti x min 2 kuadrat kita jabarkan jadi seperti ini, x kuadrat min 4x plus 4, terus kemudian y min 3 kuadratnya juga kita jabarkan, y kuadrat min 6y plus 9 sama dengan 5 kuadrat 25. Kita kelompokkan ya, x kuadrat plus y kuadrat, terus kemudian min 4x min 6y, ini plus 4 plus 9 berarti plus 13, plus 13 ini min 25 ya, plus 13 min 25 ketemu min 12. Jadi bersamaan lingkaran yang pusatnya 2,3 terus melalui titik 5,-1 adalah, nah ini x kuadrat plus y kuadrat min 4x min 6y min 12 sama dengan 0. Oke, baik, seperti itu untuk pembahasan soal nomor 7. Oke, soal nomor 8. Persamaan lingkaran dengan pusat 3,-2 dan menyinggung sumbu y adalah titik. Nah, di sini diketahui pusatnya 3,-2 terus kemudian menyinggung sumbu y. Nah, ini untuk mempermudah kita untuk mengerjakan, kita coba gambar ya. Nah, ini lihat gambar di samping. Nah, ini ya. Jadi gambarnya pusatnya di titik 3,-2 terus menyinggung sumbu y, ini berarti sumbu y-nya. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa ya, terlihat pusatnya di 3,-2 terus kemudian jari-jarinya, nah ini jari-jari ya, berarti jari-jari itu jarak sumbu y ke titik 3 ini berarti ya, jadi jari-jarinya 3. Nah, jangan sampai terkecoh ya, walaupun di sini ada angka 2 nya. Jadi jarak itu dari sumbu y ke pusat, karena pusatnya di titik ini, di titik 3 ini ya, berarti r nya sama dengan 3. Nah, terus kemudian kita masukkan ke dalam rumus seperti biasanya ya, pakai rumus x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, a nya 3, b nya min 2, r nya 3. Langsung kita substitusi ke dalam rumus, diperoleh x min 3 kuadrat ditambah y min 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Nah, ini langsung kita jabarkan, x min 3 kuadrat berarti x kuadrat min 6x plus 9. Nah, ini y plus 2 berarti y plus 2 kuadrat dijabarkan juga, y kuadrat plus 4y plus 4, nah sama dengan 3 kuadrat 9. Oke, kita kelompokkan seperti biasanya, x kuadrat ditambah y kuadrat min 6x plus 4y, nah ini plus 9 plus 4 berarti plus 13. Nah, 13 min 9 ketemu 4. Nah, jadi persamaan lingkaran yang berpusat di titik 3,-2 dan menyinggung sumbu y adalah x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 4y plus 4 sama dengan
0. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan soal nomor 8. Baik, soal selanjutnya. Oke, soal nomor 9. Diketahui titik A n, 3 terletak pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 34. Maka nilai n adalah titik. Nah, di sini ada titik A terletak pada lingkaran. Nah, terletak pada lingkaran berarti ya titik A terletak pada lingkaran, maka ketika A ini kita substitusikan ke dalam lingkaran, maka nilainya akan cocok atau akan pas ya. Sehingga kita substitusikan ke dalam lingkaran, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 34. Dx nya kita ganti dengan n, y nya kita ganti dengan 3, sehingga diperoleh n kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 34. Nah, berarti ini n kuadrat plus 3 kuadrat 9 sama dengan 34. Berarti n kuadrat sama dengan 25, sehingga diperoleh n sama dengan, nah ini hati-hati ya, ketika ada n kuadrat sama dengan 25, itu berarti n nya boleh positif 5, boleh negatif 5. Jadi n nya sama dengan plus minus 5. Jadi boleh positif 5, boleh negatif 5. Nah, ini jadi nilai n sama dengan min 5 atau n sama dengan 5. Oke, cukup mudah ya untuk soal nomor 9. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan soal nomor 9. Kita next. Baik, soal nomor 10. Kedudukan titik min 2,5 terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 4x plus 8y min 95 sama dengan 0 adalah titik. Nah, ini hampir sama ya, hampir sama soal yang tadi, bahwasanya ketika ada titik, mencari kedudukan titik terhadap lingkaran, kita tinggal substitusikan ke dalam persamaan lingkaran itu. Oke. Nah, kedudukan titik min 2,5 terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 4x plus 8y min 95 sama dengan 0. Berarti kita substitusikan titik tersebut ke persamaan lingkarannya. Nah, x nya berarti kita substitusi dengan, atau kita ganti dengan min 2, terus y nya kita ganti dengan 5, sehingga min 2 kuadrat plus 5 kuadrat, ini juga sama, kita ganti min 2, min 4 dikali min 2 plus 8 dikali 5 min 95. Nah, ini kita cari nilainya berapa dulu ya. Min 2 kuadrat 4, 5 kuadrat 25, min 4 kali min 2 8, 8 kali 5 40, ini min 95 tetap. Nah, kita jumlahkan, kita operasikan, ketemu negatif 18. Nah, karena negatif 18 ini kurang dari 0, maka bisa kita simpulkan titik min 2,5 terletak di dalam lingkaran. Oke, sambil mengingat ya, kalau nilainya itu kurang dari 0 berarti terletak di dalam, kalau sama dengan 0 berarti terletak pada lingkaran. Nah, kalau lebih dari 0 berarti terletak di luar lingkaran. Jadi ada 3 tipe kedudukan titik terhadap lingkaran. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan soal nomor 10. Baik, mungkin cukup untuk video kali ini. Kita lanjutkan lagi di part berikutnya, insya Allah dengan soal-soal yang lebih banyak lagi, lebih menantang lagi, dan tentunya
supaya membuat kalian lebih berpengalaman lagi dalam mengerjakan soal-soal matematika. Tak lupa seperti biasanya saya ingatkan, silahkan untuk subscribe, like, dan komen, serta juga nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak tertinggal untuk update part berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai jumpa lagi di kelas matematika online berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.